Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kita mulai ya. Nah, tutorialnya pembahasan soal UTBK pengetahuan kuantitatif. Oke, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat nggak nih? Kita mau belajar matematika nih, berarti harus sehat ya semuanya. Gimana bisa ketik di kolom live chat ya. Kabar kalian sehat atau lagi nggak enak badan tapi mau tetap tonton live Widya Edu nih? Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, nah kembali lagi sama kakak, Kak Mutia Febri Mauli. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembahasan soal UTBK, materi pengetahuan kuantitatif. Nah, penasaran gimana? Nih, sebelumnya kan udah ada nih di grup kalian, kakak masukin soal-soal kuis mengenai soal-soal ini. Nah, gimana nih? Udah dikerjain belum? Atau ada yang udah dapet 100 nih kira-kira? Gimana? Atau ada yang masih bingung, gimana sih Kak caranya biar nggak ribet-ribet amat gitu. Gimana sih Kak caranya ini bla bla bla. Caranya intinya ya, cara menjawabnya gimana. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal UTBK yang udah kakak kirim di grup ya. Nah, mau tahu kelanjutannya gimana cara pembahasan, cara menjawab soal-soal tersebut ya? Oke, kita next aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih mengenai materi-materi yang berhubungan dengan soal tersebut. Ya, di mana di soal-soal tersebut berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat ini udah kalian pelajari nih di SMP di kelas 9 ya. Nah, persamaan kuadrat udah dipelajarin. Tapi mungkin masih banyak yang lupa nih mengenai persamaan kuadrat. Nih, kakak kasih tahu dulu bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu ada. Nah, ini dulu nih, bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Gimana? Udah ingat persamaan kuadrat itu yang seperti apa? Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu maksudnya apa sih, Kak? Akar-akar itu merupakan penyelesaiannya atau nilai dari X tersebut atau nilai dari variabelnya gitu. Kalau di sini kan variabelnya X ya. Nah, ternyata ada rumusnya untuk mencari jumlah akar-akar, hasil kali akar-akar, dan selisih akar-akar ya. Nah, untuk jumlah akar-akar, misal akar-akar penyelesaiannya itu X1 dan X2. Maka kalau dijumlahkan akan mendapatkan min B per A, di mana B-nya itu angka yang di depan variabel X ya, dan A-nya itu angka yang di depan variabel X pangkat 2. Gitu aja ya minnya ya. Terus kalau hasil kali akar-akar gimana, Kak? Nah, hasil kali akar-akar itu C per A. Gitu ya. Nah, C itu yang nggak punya variabel. Gitu. Terus gimana, Kak, selisih akar-akar? Nah, selisih akar-akar itu misalnya X1 dikurang X2. Kalau selisih kan kurang ya. Maka rumusnya akar D per mutlak A. Lah, gimana pula Kak itu D? Nah, jadi D itu ya, ada yang masih ingat D? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya, jadi kalau kakak jabarkan, jadi akar B kuadrat min 4AC per mutlak A. Nah, mutlak A, ada yang masih ingat mutlak A? Nah, mutlak A berarti nilainya harus positif. Misalnya nih, A-nya negatif 1 ya. Berarti kalau dimasukin ya harus positif, berarti negatif 1 ya 1 gitu ya. Nah, gitu ya, gampang ya ternyata untuk rumus-rumusnya nih. Coba boleh dicatat atau di screenshot dulu nih hal-hal yang penting rumus-rumusnya. Oke. Nah, kita next lagi nih. Next lagi. Nah, tadi ya di soal-soal tadi ada juga kakak kasih mengenai materi eksponen. Nah, sebenarnya materi eksponen udah kalian pelajarin nih di kelas 10. Oke, ada yang masih ingat? Atau udah mulai belajar lagi nih
materi-materi kelas 10 dan kelas 11. Oke, kalau misalnya ada yang lupa, kakak ingatkan lagi bahwa sifat-sifat eksponen yang pertama, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya tinggal kita tambahin aja guys. Ya, mudahnya kalau misalnya tandanya kali, terus di sini udah sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Lah kak, gimana kak itu? Aku bingung nih penyimbolannya. Oke, ini kan dalam bentuk simbol ya. Kalau misalnya kakak contohkan dalam bentuk angka, misalnya gini nih, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama-sama 2 nih. Terus operasinya kali. Ya udah nih. Ya udah ya, pangkatnya tinggal kita tambahin aja. Ya, 2 pangkat 3 tambah 2, maka akan mendapatkan 2 pangkat 5. Nah, gampang ya. Jadi ingat aja kalau kali itu pangkatnya ditambah ya. Nah, terus kalau misalnya bagi, ya udah bagi pangkatnya tinggal kita kurang ya. Gitu aja guys. Terus yang ketiga, nih. Ini sebenarnya udah kalian tahu, cuma kalian nggak sadar itu merupakan sifat-sifat eksponen. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1, kecuali jadi A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya bukan 1, tapi tak tentu ya. Jadi kalau misalnya semua bilangan berapapun kecuali 0 yang kita pangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ya. Selalu ingat gitu ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih yang keempat. Yang keempat, kalau misalnya pangkatnya negatif, kita harus membuat pangkatnya menjadi positif. Ya, biasanya gitu. Atau bisa kebalikan nih, kalau misalnya pangkatnya positif, misalnya di opsi dia minta pangkatnya negatif. Ya udah, caranya gimana? Kalau misalnya pangkatnya negatif, tinggal kita buat 1 per gitu. Nah, kalau misalnya pangkatnya gini nih, A pangkat N. Ya udah, jadi kalau dibuat 1 per, jadi A pangkat min N. Gitu aja simpelnya ya. Kalau misalnya kita mau mengubah tanda dari pangkat itu, tinggal kita buat 1 per. Gitu ya. Gitu. Oke, gampang ya. Sifat yang kelima nih. Nah, sifat yang kelima, jadi ada dalam kurungnya itu ada A kali B, ya, dipangkatkan N. Jadi, ingat pangkat N di sini bukan cuma punya si A atau yang punya B, tapi punya keduanya ya, punya A dan juga punya B. Ya, gitu. Nah, jadi kita harus A pangkat N dikali B pangkat N gitu. Nah, lanjut nih. Ya, lanjut yang keenam. Nah, sama halnya. Jadi kalau misalnya ada tanda kurung ya di dalam tanda kurung itu ada 2 bilangan nih, 2 bilangan A dan B. Ya, di mana 2 bilangan itu operasinya bagi. Ya udah, pangkat N-nya itu punya A dan juga punya B. Gitu aja ya, simpelnya ya. Kita review sebentar mengenai materi sifat eksponen kelas 10 nih. Nih, yang ketujuh. Jadi kalau misalnya ada suatu bilangan, ya ada suatu bilangan nih, punya pangkat M, terus ada pangkat lagi di luarnya N, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya gini, misalnya 2 pangkat 4, dipangkatkan lagi 3 nih misalnya. Ya udah, pangkatnya tinggal kita kalikan gitu. 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3, 2 pangkat 12. Nah, gitu aja guys. Terus yang terakhir nih, jangan sampai lupa ya. Dia berhubungnya dengan akar. Jadi kalau misalnya suatu akar, ya suatu bilangan yang di dalam akar, akan kita buat menjadi bilangan berpangkat. Caranya gimana? Jadi pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Ya, ingat ya, pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Gitu. Contohnya gini nih, misalnya akar dari ini 3, ini 2 pangkat 4 nih misalnya. Ya udah, berarti 2 pangkat 4 per 3. Atau ada yang masih bingung nih, lah Kak, kalau misalnya akarnya gini nih, ini pangkatnya berapa ya Kak? Nah, ayo berapa nih? Kalau misalnya dia nggak ditulis pangkatnya berapa di sini, maka di sini seharusnya ya pangkat di akarnya itu 2.
Ya, jadi kalau pangkat di akarnya itu nggak ditulis, maka itu sama aja kayak 2 ya. Ingat ya guys, berarti 2 pangkat 4/2 ya. Maka 2 pangkat 2 gitu ya. Nih, 2 pangkat 2. Nah, gitu guys untuk sekilas sifat-sifat eksponen. Nih, boleh di screenshot dulu nih hal-hal yang Oke, halo guys. Ya, sorry ya, kita ada kesalahan teknis sedikit ya, gangguan-gangguan sedikit. Sorry ya, mungkin kita lanjut aja nih. Terbentar, udah di live belum ya? Oke ya, mungkin kita lanjut aja ke persamaan eksponen. Nih, jadi kalau misalnya persamaan eksponen, apa aja sifat-sifatnya? Coba kita lihat nih. Ya, sifat-sifat yang pertama, jadi kalau misalnya A pangkat Fx ya, sama dengan A pangkat P itu, ya, maka akan mendapatkan Fx sama dengan P. Ya, nah itu diingat aja tuh. Jadi kan ini bilangannya kan udah sama-sama A gitu kan, udah sama-sama A. Maka yang dipangkatnya pasti akan sama juga ya, tinggal diambil aja tuh Fx sama dengan P gitu ya. Nah, diingat aja gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya A pangkat Fx itu sama dengan 1. Nah, maka Fx-nya sama dengan 0 lah. Kok sama dengan 0, Kak? Kok bisa gitu? Nah, jadi kan 1 itu sebenarnya didapat dari apa tadi? Sifat-sifat tadi ya. A pangkat 0 gitu. Karena A di sini sudah sama, maka Fx itu sama dengan 0. Nah, gitu aja guys, ingatnya ya. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau misalnya A pangkat Fx ya, Fx itu kan namanya fungsi gitu. Kalau misalnya P aja gini, berarti bilangan gitu. Nah, sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Nah, sama halnya kayak yang tadi, ya, biar mudah ngingetnya gimana? Ya, tinggal kita ambil aja pangkatnya, karena bilangan yang di bawahnya udah sama gitu kan. Nah, kita ambil nih. Maka Fx sama dengan Gx, gitu ya. Mudah ya cara menghafalnya, kita ingat aja gitu. Ya, oke. Nah, kalau misalnya bilangan yang di bawahnya beda nih Kak, tapi pangkatnya sama. Jadi apa? Nah, maka ya kalau mikirnya gini aja deh. Bilangan berapa yang kalau pangkatnya sama itu hasilnya sama. Ya, berarti pasti pangkatnya 0. Contohnya gini nih. Karena kalau A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0 menggunakan sifat-sifat tadi. A pangkat 0 berapa? Yuk, pangkat 0 1 gitu kan. B pangkat 0 juga 1 gitu. Berarti si Fx-nya itu harus sama dengan 0. Gitu ya cara mudah ngapalnya. Jadi intinya kalau yang di bawahnya udah sama, berarti pangkatnya aja tinggal kita ambil gitu. Terus yang kelima. Nah, yang kelima ini sebenarnya nggak digunain di soal yang tadi. Cuma kalau kasih tahu aja, siapa tahu nanti ketemu soal dengan sifat persamaan eksponen seperti nomor 5. Jadi kalau misalnya kalau yang di 4 itu A dan B kan berarti suatu bilangan ya. Tapi kalau di sini Fx dan Gx berarti dia suatu fungsi. Di mana fungsi itu pasti ada suatu variabelnya gitu kan. Nah, maka dia akan memenuhi 3 syarat ini, ya. Fx sama dengan Gx, terus Hx sama dengan 0, dengan Fx tidak sama dengan 0, dan Gx tidak sama dengan 0. Jadi 3 syarat ini harus kalian penuhi di dalam soal nanti. Dan Fx itu sama dengan min Gx, ya, dengan Hx genap. Gitu aja nih. Oke, nah lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Yang terakhir Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, ini sama halnya kayak yang tadi. Karena Hx ini udah sama, berarti tinggal kita ambil Fx dan Gx-nya. Tapi, yang di bawahnya itu bukan bilangan, tapi fungsi. Kalau misalnya dia fungsi, masih ada syarat yang lain. Nih, ada nih keempat syarat ini nih, bisa kalian
Coba ya kalau misalnya ketemu soal-soal dengan bentuk seperti nomor 6 ini. Fx akan sama dengan Gx ya. Dan Hx akan sama dengan 1, Hx sama dengan 0, dan Hx sama dengan min 1. Dimana Fx dan Gx-nya harusnya keduanya ganjil atau keduanya genap. Ya. Oke, ini sekilas saja nih kakak kasih tahu, sebenarnya nggak digunakan di soal yang tadi. Terus kalau misalnya yang ketujuh, bentuk persamaan kuadrat eksponen. Jadi eksponen ternyata kalau misalnya persamaan eksponen bisa memuat juga persamaan kuadrat ya, dengan cara kita memisalkan y sama dengan a pangkat x gitu. Maka didapat persamaan kuadrat seperti ini. Oke, nah ini sekilas aja ya. Sekilas aja. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasan yang udah ada di kuis ya. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya, Kak, bila menggunakan rumus-rumus yang tadi? Oke, kita next. Oke, nomor 1. Ya, nomor 1. Jika A, ini merupakan soal UTBK SBMPTN 2019 ya. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat, nih, A tambah 3x tambah C sama dengan 0. Dan B kuadrat sama dengan A tambah 10. Ini ya, diketahuinya ya. Maka C kuadrat tambah C adalah. Nah, dia berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, sama dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi. Oke. Ya, akar-akarnya A dan B. Udah disebutin ya, akar-akarnya A dan B. Maka kita peroleh. Nah, ini merupakan rumus apa? Ayo. Ini merupakan rumus jumlah ya. Ini merupakan rumus jumlah yang tadi udah kakak jabarin di sebelumnya. Itu merupakan rumus jumlah. Min B per A. Ya, rumus min B per A. Oke, sekarang kita tentuin dulu nih. Nah, masih ingat nggak menentukan A, B, dan C? Ya, kalau misalnya A, ya kak terus di atas aja ya. Kalau A berarti angka yang melekat atau yang di depan variabel x pangkat 2 nih. Berarti yang di sini. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti sama aja kayak 1 guys ya. Berarti A-nya 1 gitu kan. Terus B-nya. Nah, kalau B-nya berapa tuh B-nya? Nah, kalau B berarti apa tuh? B-nya yang melekat pada variabel x. Nah, yang melekat pada variabel x yang mana ya, Kak? 3. Enggak ya. Yang melekat pada variabel x itu A tambah 3x. Jangan lupa ada minusnya ya. Tanda yang di depannya harus ikut juga ya. Jangan diabaikan. Kesian ya kalau diabaikan. Oke ya. Min A tambah 3 gitu kan. Terus C-nya berapa? Ya udah, C-nya kan yang nggak ada variabel X. Ya udah C aja. C-nya tetap C gitu disimbolin di situ. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut nih. Berarti tinggal kita masukin ya B-nya itu. Oke, ini langsung ya. Karena minus B-nya kan minus A tambah 3 ya. Minus kali minus kan positif. Makanya kalau langsung nih A tambah 3 dibagi A-nya 1. Ya udah A tambah 3 sama dengan A tambah 3 gitu. Nah, karena bentuknya tadi, nah kalian coba perhatiin nih. Nah, kalian coba perhatiin sebenarnya ini mudah nih. Ini kan A tambah B, terus dapatnya A tambah 3. Ya udah dong, berarti kita peroleh B-nya 3. Jangan bingung-bingung, B-nya 3 gitu. Lanjut lagi nih. Kalau misalnya rumus ini, rumus apa nih ayo? Ini merupakan rumus hasil kali. Oke, bentar nanti kita tutup nih di tulisan saja. Ini merupakan rumus hasil kali ya. Jangan lupa guys, hasil kali. Nah, sama halnya kayak yang tadi, kita masukin C-nya. Ya, kita masukin C-nya. C-nya tetap C gitu. A-nya 1, ya udah B-nya A dikali B berarti C. Oke, nah selanjutnya gimana nih? Nah, kalau misalnya ketemu persamaan-persamaan seperti ini, cara mudahnya kita menggunakan apa? Metode eliminasi atau substitusi. Ya, ini terserah kalian nih, mau metode eliminasi atau substitusi. Tapi kalau di sini, kalau misalnya eliminasi kan bingung ya, kalian mau eliminasi apa? Oke, mudahnya kita kita menggunakan metode substitusi aja. Substitusi masih ingat? Substitusi berarti mengganti suatu variabel. Ya.
Nah, jadi tinggal kita masukin nih. Ya, dari persamaan tadi kita dapat B-nya sama dengan 3 ya. B-nya sama dengan 3, sehingga kita berlaku apa? Nah, tadi kan ada diketahui lagi nih, satu lagi. Diketahui lagi B kuadratnya sama dengan A tambah 10. Nah, itu jangan dilupakan ya, karena kalau yang diketahui itu sangat diperlukan. Tinggal kita masukin nih, B-nya kan udah dapat. Ya udah, masukin 3 kuadrat sama dengan A tambah 10. Nah, berarti kita udah dapat nih. A-nya akan sama dengan minus 1. Nah, kalau udah dapat A dan B, kira-kira mau mencari C-nya gimana ya? Nah, coba kita lihat nih, yang punya variabel C yang mana nih? Yang di sini nih. Ya, tadi kan AB sama dengan C gitu. Ya udah. Ya, kita dapatkan C-nya itu ke A kali B. Ya udah, A-nya min 1, B-nya 3. Ya, berarti C-nya sama dengan min 3. Gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanya bukan C aja ya, yang ditanya C kuadrat tambah C. Ya udah, tinggal dimasukin aja, gampang. C-nya min 3 kuadrat tambah min 3 ya. Jadi hasilnya 6. Gitu ya guys, mudah. Ternyata hanya menggunakan 2 rumus ya. Hanya menggunakan 2 rumus, yang rumusnya itu mudah sekali dihafal guys. Min B per A dan C per A. Ya, jangan dilupakan tuh rumusnya. Oke, kita next. Kita next yang kedua. Jika A dan B akar-akar kesamaan kuadrat, X kuadrat min 13AX tambah P tambah 13 sama dengan 0. Dan P tambah 2B sama dengan min 25. Maka A kurang B adalah. Nah, ini sama nih kayak yang tadi. Gitu. Sama-sama persamaan kuadrat. Gimana ya cara menyelesaikannya? Coba nih. Atau kalau ada yang mau coba-coba di sana, bisa langsung diorek-orek ya. Dicoret-coret di kertasnya. Dari persamaan kuadrat tadi, oke, sama menggunakan rumus yang sama nih. A tambah B min B per A. Ya udah, kita tentuin dulu nih. Jangan lupa A-nya berapa nih? A-nya 1 gitu kan. Terus B-nya berapa nih? B-nya minus 13A ya. C-nya berapa nih? C-nya 13. Bukan 13 dong. Nih, si P-nya juga dong. Maka P tambah 13 gitu ya. Jangan sampai keliru ya. Oke, nah tinggal dimasukin. B-nya minus 13, berarti positif ya. Maka A tambah B sama dengan 13A. Ya, karena bentuknya berbeda dengan yang tadi, maka kita belum bisa mendapatkan nilai B-nya. Ya. Oke, nah dari sini ya, dari sini kan kita mendapatkan A tambah B sama dengan 13A gitu ya. Maka kita masih bisa mengoperasikan variabel A, yang punya variabel A. Ya udah, berarti B-nya sama dengan 13A dikurang A, ya nggak? Tinggal pindah ruas saja ya, atau ini sama-sama dikurang A. Ya, mudahnya tinggal pindah ruas saja gitu. Maka B sama dengan 12A. Nah, ini kita dapat B-nya sama dengan 12A. Nah, terus cari lagi nih. AB sama dengan C per A. Ya, C-nya P tambah 13. Ya, maka AB sama dengan P tambah 13. Nah, oke, tadi udah dapat B sama dengan 12A. Ya, udah dapat kita ya. Maka tinggal kita masukin. Ini yang udah diketahui di soal ya. Ini yang udah diketahui di soal. Jangan bingung-bingung, ini diketahui di soal ya. Maka tinggal kita masukkan B-nya 12A. Ya, tinggal dioperasikan seperti biasa ya. 2 kali 12A, 24. Ya udah, berarti P sama dengan min 24A dikurang 25. Nah, kira-kira dimasukin kemana lagi ya, Kak? Disubstitusikan kemana lagi ya? Oke, nah ini ada yang kurang. Oke, nah tadi kita udah dapet ya. Kita udah dapet. Kita lihat lagi nih. P-nya sama dengan min 24A kurang 25. Ya udah. Ya, tadi AB-nya 4 tambah 3. AB-nya sama dengan P tambah 13. B-nya 12A. Ya, berarti tinggal kita masukin. Ya, B-nya 12A, P-nya tadi dapat min 24, min 25. Ya, tambah 13 ini dioperasikan seperti biasa, guys. A kali 12A, 12A kuadrat ya. Ya, sama dengan ini berarti min 25 tambah 13, min 12. Ya udah, operasikan seperti biasa. Sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat. Ya, kita mendapatkan persamaan kuadrat. Oke, ini kakak perkecil ya.
maka perkecil persamaannya sama-sama dibagi 12. Ya, sama-sama dibagi 12, berarti A kuadrat tambah 2A tambah 1. Nah, masih ingat nggak nih menentukan akar-akar penyelesaian kuadrat dengan pemfaktoran? Ya, mudahnya kita menggunakan pemfaktoran. Nah, kalau misalnya bingung, oke, kakak ingatkan lagi nih. Jadi, C di sini, ya dikali berapa dapatnya 1, kalau dijumlahkan dapatnya 2 di sini. Jadi, bilangan berapa kalau dikalikan 2 bilangan, kalau dikalikan dapatnya 1, terus kalau ditambah dapatnya 2, ya udah pasti 1 dengan 1. 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2. Gitu ya, metode pemfaktoran. Maka A-nya akan mendapatkan minus 1. Ya. Kalau sudah dapat salah satu nilai, ini mudah nih kalau kita udah dapat salah satu nilai, ya udah tinggal kita masukin aja gitu. Ya, tinggal kita masukin ke yang punya variabel A. Ya, yang punya variabel A, B sama dengan 12A ya. Ya, kita masukin nih A-nya. A-nya berarti B-nya 12 kali minus 1 ya. Maka sama dengan minus 12. Nah, berarti udah dapat A dan B. Tinggal kita cari ini. Yang ditanyakan A kurang B ya. A kurang B berarti minus 1 dikurang minus 12. Ya udah dapatnya 11 gitu guys. Oke, dapatnya 11 ya. Oke, ternyata mudah nih untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, hampir setipe. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita udah masuk ke persamaan eksponen ya. Kita masuk ke persamaan eksponen. Kenapa dinamakan persamaan eksponen? Ya kalau eksponen kan berarti yang ada pangkatnya ya. Dan di sini ada tanda sama dengan. Gitu, ya. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X2 kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Dengan X1 lebih dari X2 ya. Maka X1 kurang X2 adalah, nah gimana ya cara menyelesaikannya ya, coba nih kita lihat nih. Oke, nah ini tadi soalnya ya, jangan bingung-bingung ini soalnya. Nah sekarang gini nih, kalau kita ketemu suatu bilangan yang selain 2, 3, 4, 7, 6 ya, 6, 7, berapa lagi ya? Oke, 11 ya. Intinya 5 juga nih. Intinya yang bilangan prima ya. Ini yang bilangan prima. Jadi kita harus membuat dia dalam bentuk pangkat. Ya, atau sebenarnya bisa disesuaikan dengan soalnya. Karena apa? Di sini kan ada 2 gitu. 4 ini bisa kita buat jadi 2 pangkat 2 ya, kita jabarkan. Ya, ini seperti biasa nih. Maka ingat kalau pangkat lagi berarti pangkatnya tinggal dikali ya. 2 kali min 2X gitu sifat-sifat tadi. Nah, 1/8. Ya, tinggal kita ke atas kan. 8 kan 2 pangkat 3 ya. Ini kan 1/2 pangkat 3. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ke atas kan? Ya, berarti pangkatnya jadi negatif ya. Oke, berarti kalau udah seperti ini, nih jangan lupa nih. Ya, berarti min 4X, kalau misalnya ini operasinya kali dan ini sudah sama bilangannya, berarti dia apa kan? Berdasarkan sifat-sifat? Ya, berarti ditambah ya, berarti X kuadrat ditambah minus 4X. Ya. Oke, nah, berarti 2 pangkat min 3 gitu kan. Tinggal berdasarkan sifat-sifat nih, berdasarkan sifat-sifat persamaan eksponen ya, berdasarkan sifat-sifat persamaan eksponen. Kalau kita udah sama bilangan yang di bawahnya gini, ya udah tinggal kita ambil aja bilangan di atasnya. Jadi X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan min 3. Nah, ini sama nih, menggunakan metode pemfaktoran ya. Berarti dikali berapa yang hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Ya udah, pastinya itu min 1 kali min 3 dan min 1 tambah min 4. Gitu ya. Tinggal kita masukin aja min 1 dan min 3. Maka akan mendapatkan, ini kurang ya. Maka akan mendapatkan X-nya sama dengan 1 ya.
dan X-nya sama dengan 3 ya. Tadi ketentuannya bahwa X1 lebih dari X2. Ya udah berarti ini X1 dan ini X2 ya. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya. Oke, gitu. Oke, udah dapet nih jawabannya. Singkat ya ternyata ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ya, kita lanjut lagi. Nanti kalau misalnya ada yang bingung-bingung, pas terakhir baru kita tanya jawab ya guys. Nih, nomor 4. Sama halnya dengan yang tadi, masih persamaan eksponen. Jika X memenuhi persamaan, akar 3 pangkat 8X pangkat 5 sama dengan 1/81. Maka nilai X pangkat 3 tambah X adalah. Jadi intinya gini nih, tips untuk mengerjakan persamaan eksponen ya. Gimana caranya kita harus membuat ruas kiri dan ruas kanan bilangannya harus sama. Yang di bawahnya ya, bukan pangkatnya, bilangannya harus sama. Saya di sampingnya 3 gitu, yang di samping kirinya 3, yang di samping kanannya harus 3 dong, biar bisa menggunakan sifat-sifat persamaan. Atau misalnya udah kalian kerjain ternyata bilangannya nggak sama. Nah, berarti menggunakan sifat-sifat persamaan eksponen yang tidak sama. Ya, berarti pasti pangkatnya itu sama dengan 0. Gitu aja guys ya. Oke, coba nih kita lanjutin. Tujuan kita harus menyamakan bilangan di kiri dan kanan. Ya, sebenarnya udah terlihat nih. 81 kan bisa nih kita ubah jadi 3 pangkat ya. Tinggal kita ubah aja. Nah, oke, ini di sini nih ada bentuk akar. Gimana kalau bentuk akar? Berarti pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Ya, berarti sama aja kayak pangkatnya 2 ya. Nah, berarti ini sebenarnya bisa langsung ya, bisa langsung gini kan. Pangkat 8X pangkat 5 dibagi dengan 2. Ya, sama aja ya. Ini jadi 1/3 pangkat 4. Ya udah, sama halnya kayak yang tadi. Nah, ini caranya ya. Sebenarnya kalau misalnya mau di kuadratkan nggak apa-apa, mau enggak juga nggak apa-apa, atau terakhiran juga nggak apa-apa. Ini tujuan kakak mengkuadratkan luas kiri dan kanan biar pangkatnya nggak berupa pecahan gitu tujuannya ya. Biar pangkatnya nggak berupa pecahan, karena pangkat yang di sana kan berupa pecahan tuh. Ya. Oke, berarti tinggal kita masukin aja tuh. Ya, tinggal kita masukin. Ini kan kalau pangkat lagi berarti setengah kali 2. Ya udah 1 gitu kan, tinggal yang di dalamnya aja. Ya 3 pangkat 4 kali 2 berarti 8. Nah, sama halnya kayak tadi. Jadi 3 pangkatnya 8 ya menggunakan sifat-sifat. Maka hasilnya itu tinggal ambil pangkatnya aja, mudahnya ya. 8X pangkat 5 sama dengan minus 8. Ya tinggal kita ambil nih pangkatnya. Ambil aja nih. Oke, berarti tinggal dibagi X pangkat 5 sama dengan min 8 bagi 8. Min 1 ya. Nah, berarti X-nya itu min 1. Ya, karena kalau min 1 pangkat 5 itu hasilnya minus 1. Gitu ya. Ya udah, berarti yang ditanya tadi apa? X pangkat 3 tambah X. Ya, maka mendapatkan min 1 pangkat 3 tambah min 1 hasilnya minus 2. Gitu ya. Oke, nah masih sama nih kayak yang sebelumnya, menggunakan sifat-sifat persamaan eksponen. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Nah, soal terakhir nih agak berbeda sedikit nih. Ya, cuma masih sama aja sih. Coba ya, jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 min 3X sama dengan 32. Maka nilai 45 pangkat X per 5X 5 pangkat X min 1 adalah, coba kita lihat nih pembahasannya gimana ya, masih menggunakan sifat-sifat pangkat. Oke, nah kalau kita lihat nih, ya, nih dia masih menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Jadi kalau misalnya pangkatnya ditambah, kita bisa menggunakan sifat yang perkalian gitu ya. Tinggal dibalik aja sifat-sifat yang tadi ya. Jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ya, dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, kenapa harus dipecah gitu, Kak? Karena kalau kita lihat, kita bisa menemukan 3 pangkat X. Ya, ini kan sama-sama punya 3 pangkat X ya. Berarti bisa kita faktorkan 3 pangkat X-nya, ya, jadi dikali 3 pangkat 2. Ya, kalau ini ditutup, 3 pangkat X-nya kan jadi 3 pangkat 2 gitu kan. Terus ini jadi kurang 1. Nah, dioperasikan seperti biasa nih.
9 kurang 1, 8, maka 3 pangkat X akan sama dengan 4. Nah, sekarang bingung nih, mau cari X-nya gimana? Ya, bingung kan? Karena apa? Di sini, kita nggak tahu sebenarnya X-nya berapa, karena 3 pangkat X sama dengan 4. Dan di sini, pangkatnya nggak sama, ini 1, di sini X. Berarti kita nggak bisa cari nilai X-nya. Ya. Jadi, menggunakan yang ditanya tadi. Yang ditanya, itu harus kita jabarkan, karena kita nggak bisa menemukan X-nya berapa. Ya udah kita jabarin 45. Kita jabarin yang ditanya harus memuat 3 pangkat X. Gimana caranya? Ya udah 45 kita jabarin aja jadi 9 kali 5 gitu kan. Terus ini kurang. Ya. Ini kan X tambah kurang 1 gitu. Berarti dijabarin jadi kali nih. Ini kakak jabarin jadi kali ya. Kalau bagi jadi ribet tuh. Jadi dikali aja. Ini tapi tetap min 1 ya. Oke, nah berarti ingat yang tadi si pangkat X ini bukan cuma punya 5, tetapi punya 9 juga. Ya, 9 pangkat X dikali 5 pangkat X. Nah, ternyata kalau kita jabarkan, ada yang sama nih, bisa kita coret ya. 9 pangkat X bisa nggak dijabarkan jadi 3 pangkat X? Bisa dong, ya. Jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat X ya. Gitu ya. Dikali 5 pangkat 1 ya udah ke atas aja. 3 pangkat X tadi udah dapat 4 kali 4 kali 5 ya, maka akan mendapatkan 80. Nah itu guys mengenai pembahasan soal-soal kuis yang di grup tadi ya. Kira-kira ada yang masih bingung nih, ada yang mau ditanyain, boleh silahkan ditanyakan di kolom chat ya. Bisa kakak jawab nih, kakak cek nih. Oke, silakan nih, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nomor 3. Oke. Kak cek dulu nih. Nomor 3 yang akar-akar nggak paham, Kak. Oke, nomor 3. Bentar. Nomor 3 ya. Bentar kok kakak. Lihat halamannya sih nomor 3 ya. Oke nih, nomor 3 ya. Akar-akar di mananya nih? Oh, cara menentukan ini ya? Cara menentukan pemfaktoran ya? Nih, coba nih kakak ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya, ini kakak kasih soal yang berbeda nih. Kasih persamaan kuadrat yang berbeda. Misalnya apa ya? X kuadrat min 4X berapa ya? 12 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya koefisien dari X pangkat 2-nya 1, berarti caranya gini. Ya, kita lihat nih. Kita ambil si C-nya. Jadi kalau C itu tandanya kali. Jadi 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya min 12 gitu. Terus kalau yang ditambah kita ambil yang mana, Kak? Kita ambil si min 4-nya. Ya, jadi kalau dijumlahkan hasilnya si B atau angka yang di variabel X gitu. Nah, sekarang 2 bilangan ini yang harus kita cari. Kira-kira berapa ya 2 bilangan? Kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Yap. Untuk mudahnya, kalian lihat di perkaliannya aja. Oke, sekarang 12 nih. 12 didapat dari perkalian apa aja? 1 kali 12 ya. 1 kali 12 kayaknya nggak mungkin deh, karena terlalu jauh ya 1 dengan 12 dapat min 4 gitu. Kalau misalnya 2 sama 6, coba nih 2 sama 6, ya udah 2, 6 gitu, 2, 6. Ya. Nah, sekarang 2 kali 6 kan 12. Hasilnya harus negatif nih. Kira-kira harus kita masukin di mana ya negatifnya biar dapatnya min 4. Coba nih kalau kakak masukin negatifnya di 2. Min 2 tambah 6 hasilnya 4 ya. Berarti negatifnya jangan berada di
2, tapi berada di minus 6 gitu. Berada di 6 maksudnya ya. Karena 2 kali min 6 dapatnya min 12, 2 tambah min 6 dapatnya min 4. Nah, memenuhi kan semuanya. Kalau udah, tinggal kita masukin ya. Bentuk pemfaktoran itu seperti ini. Ini X, X ya. Tinggal kita masukin bilangan yang sudah didapat. Ya, berarti X sama dengan pindah ruas aja, jadi negatif 2. Ini X sama dengan pindah ruas, jadi positif 6. Nah, gitu aja ya untuk mencari akar-akar. Lanjut lagi. Kak, kok bisa 3 pangkat X jadi 4 bagaimana? Oke, nah itu tadi udah kita cari nih. Tadi kan kita udah cari bahwa kita udah dapetin nih. Nih, 3 pangkat 4X. Nih, 3 pangkat X, sorry. 3 pangkat X itu sama dengan 4. Makanya kita ubah yang ditanya itu jadi termuat 3 pangkat X gitu, guys. Nah, kan kata Jerry, wow, ternyata mudah ya. Iya dong, mudah sebenarnya. Kak, di nomor 2 tadi kan yang C nggak ada variabel X. Kok C sama dengan P tambah 2? Bukannya tadi nomor 1 kakak bilang kalau nggak ada variabel X. Nah, oke, pertanyaan yang bagus nih dari Aldena. Nomor berapa ya tadi ya? Wait. Nah, di sini nih Aldena yang bingung ya. Oke, tadi kan kakak sebutin bahwa ini kita dapat A-nya 1 gitu kan. B-nya dapatnya min 13A. Nah, C-nya tadi kakak bilang, C itu berarti yang nggak punya variabel, Kak. Berarti kalian pikir 13 aja gitu kan? Ya enggak, karena di persamaan ini kita ketahui variabelnya dulu. Di persamaan ini variabelnya X, ya. Variabel di sini X, bukan P. Jadi kalau kita lihat P ini punya variabel X nggak? Ya P-nya kan nggak punya variabel X, maka P-nya juga termasuk C. Jadi P tambah 13 gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, variabel di situ apa. Kalau misalnya kakak kasih persamaan kuadratnya seperti ini nih. Gini nih. Nah, kalau gini, variabelnya apa? P atau X? Ya jangan terkecoh, variabelnya itu P. Karena pangkat tertingginya itu 2, pangkat yang 2 itu P, pangkat 1-nya P, ya. Nah, jadi variabelnya itu P. Si X itu yang mau kita cari nilainya. Ya, si X itu yang mau kita cari. Jadi kalau di sini kakak dapat A-nya 1 gitu kan, B-nya min 13X ya, dan C-nya X tambah 3 ya. Karena penyimbolan variabel itu bisa tergantung soal ya, bisa A, bisa B, bisa PQ ya. Banyak gitu ya. Oke, apalagi nih? Siapa lagi yang nanya nih? Oke, 4-nya tadi yang terakhir dapat dari 3 pangkat X ya, yang udah dicari tadi ya. Oke, ada lagi nih yang mau ditanyain nggak? Oke, Kak lagi baca-baca nih. Oke. Kak 9 Kak Eko jadi. Oke, nah ada yang nanya nih di soal terakhir tadi ya. Ada yang masih bingung nih ya. Kakak rasa memang kayaknya ada yang masih bingung karena tadi kakak penjabarannya langsung ya di bagian terakhir yang 9 pangkat X ya. Ternyata ada yang nanya nih. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang bertanya nih temennya. Nah, jadi 9 pangkat X kok bisa jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat X, Kak? Coba 9 kalau kakak jabarin jadi 3 pangkat 2. Ya, dimana kalau 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X, maka pangkatnya tinggal dikali. Berarti 2 kali X gitu kan. Nah, sekarang 3 pangkat 2X itu kalau kita jabarkan kan jadi 3 pangkat X tambah X kan? Ya, sesuai dengan sifat-sifat, maka X tambah X ya, tambah berarti
kali gitu, 3 pangkat X dikali 3 pangkat X. Nah, gitu, dapat 9 pangkat X-nya, Serafina. Ya, gitu ya. Kak, kok 3 pangkat? Oke, nah ada yang nanya nih, Kak, kok 3 pangkat X dikali 3 pangkat X bukannya nilainya jadi 3 pangkat 2X, Kak? Mohon pencerahannya. Oke, benar sekali. 3 pangkat X dikali 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 2X. Cuma kalau kita jumlahkan, kita nggak sesuai dengan tujuan kita dari awal. Karena tujuan kita dari awal, kita mendapatkan 3 pangkat X itu sama dengan 4. Otomatis kita harus membuat persamaan yang ditanya itu jadi 3 pangkat X. Ya, makanya kita buat 3 pangkat X gitu, nggak usah dijumlahin, nggak usah dioperasikan maksudnya jadi 3 pangkat 2X ya. Jadi bisa kita masukin aja nih, 3 pangkat X-nya 4, 3 pangkat X-nya 4 gitu ya. Oke, 45 pangkat X ini soal ya. Ini soal ya guys. Bentar, ada yang nanya nomor 1. Wait, kita kembali lagi ke nomor 1. Nomor 1. Nah, oke, ada yang bingung. B-nya dapat 3 dari mana? Oke, sekarang kalau menggunakan rumus akar-akar persamaan kuadrat yang jumlah ya, itu min B per A ya. B-nya itu min A tambah 3, berarti min kali min kan positif ya. Berarti A tambah 3 sama dengan 1. Ya, maka sama dengan A tambah 3. Nah, kalau kita lihat, maka kita akan mendapatkan A tambah B gitu kan, sama dengan A tambah 3 ya. Di mana A dan A di sini akan habis. Coba nih kalau kakak pindah ruas, A dikurang A tambah B sama dengan 3. Ya, A kurang A 0 ya. Maka B-nya akan sama dengan 3. Gitu ya guys, dapat B3. Gitu ya Alpin ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ayo, ditanyain nih, lagi. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi terkait soal-soal yang udah kita bahas 5 soal nih? Gimana? Silahkan nih ditanyain. Kak, sifat persama ekspon yang sering muncul di UTBK yang mana ya, Kak? Nah, ini sebenarnya tergantung ya yang mana yang masuk. Cuma coba kalian lihat aja gitu. Ini tiap tahun bisa jadi berbeda-beda kan. Tiap tahun bisa jadi berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya cari amannya ya, kalian hafalin aja gitu persamaan eksponennya, sifat-sifat persamaan eksponen. Karena sebenarnya ngapalnya juga nggak mudah kan, kata kakak. Kita usahakan ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Jadi kalau misalnya udah sama, berarti tinggal ambil pangkatnya aja gitu kan. Kayak ini kan sifat 1, 2, 3 kan hampir sama tuh ya. Terus kalau misalnya yang keempat, yang di bawahnya nggak sama Kak, tapi yang atasnya yang sama. Nah, gimana ya caranya? Ya udah berarti fx sama dengan 0. Karena apa? Karena bilangan yang pangkatnya sama gitu. Bilangan yang pangkatnya sama tapi bilangannya gimana sih jelasinnya? Bilangan yang berbeda gitu. Tapi pangkatnya sama, berarti pangkatnya pasti 0 gitu kan. Karena A pangkat 0 atau contohnya gini, 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 gitu kan. 2 pangkat 0 1 ya sama dengan 1. Nah, gitu ya. Oh, yang bilang prima tadi ya. Oke, sebenarnya bentar ini tadi ya. Mana sih nomor berapa ya tadi ya? Oke, sebenarnya nggak gimana ya?
Gimana ya? Coba nih, kalau kita lihat nih. Sebenarnya nggak harus bilangan prima sih. Kita tergantung dengan soal. Kita sesuaikan dengan soal. Contohnya di soal ini, ya. Soal ini, gimana sih caranya bilangan yang dua, wait, coba ganti warna. Bilangan yang dua, ini kan bilangannya ada 2, 4, dan 8. Gimana ya caranya biar bilangan 3 itu biar sama? Ya udah, caranya berarti kita harus buat 4 itu jadi 2 pangkat, 8 itu jadi 2 pangkat. Gitu loh maksud kakak. Iya, maksud kakak gitu. Jadi maksudnya gini nih, saya ada bilangan selain 2, 3, 6, 7, 11, 5. Misalnya gini nih, 27. Nah, biasanya 27 itu akan kita ubah jadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 3. Nah, biasanya diubah gitu, tapi mengubahnya juga bisa kita sesuaikan dengan angka yang di soal, gitu ya. Oke. Oke, Kak Marati nanya ya, Kak, biasanya kita tahu soal itu pakai rumus yang penjumlahan atau perkalian gimana tuh? Oke, jadi gini nih, tujuan kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali itu tujuannya biar mendapatkan persamaan lagi. Ya, persamaan itu dibutuhkan agar mendapatkan nilai. Jadi, langkah pertama coba kalian cari dulu jumlahnya. Gitu ya. Kalian cari jumlahnya. Coba kita buka lagi di nomor 1 nih. Kalian cari rumus jumlah. Rumus jumlah itu A tambah B sama dengan min B per A. Kalau misalnya gini ya, kita dapat nih, udah dapat B sama dengan 3. Tapi kita masih perlu persamaan lain untuk mendapatkan nilai A-nya. Gitu. Kita butuh persamaan lain karena ini baru B sama dengan 3. Nah, caranya gimana? Caranya kita perlu hasil kali gitu. Kalau misalnya udah sampai jumlah aja kalian udah dapat tujuan dari soal itu atau pertanyaan dari soal itu apa, ya udah sampai ke jumlah aja. Ya, kalau misalnya belum, berarti kalian perlu menggunakan rumus lain untuk mendapatkan persamaan lagi, yaitu menggunakan hasil kali. Ya, sehingga kalau kalian menggunakan hasil kali akan mendapatkan persamaan AB sama dengan C. Gitu ya. Jadi tergantung di soal nanti. Ya, kalau misalnya udah dapat semua, saat kalian mencari jumlah, ya udah batas itu aja gitu. Kalau misalnya belum dapat, lanjutkan ya. Halo Cindy. Oke, siapa lagi nih yang nanya nih? Ayo, ayo. Oke, ada lagi nih, ada lagi nggak yang mau ditanya ini? Nah, Herman Syah nanya nih, kalau ada kurung, 2 pangkat 2 gini nih. 2 pangkat 2, nah, jadi kan ada pangkat di dalam, terus ada pangkat lagi di luar. Nah, berarti menggunakan sifat-sifat tadi. Ya, kalau ada pangkat di dalam, terus ada pangkat lagi, berarti pangkatnya harus dikali. Ya, pangkatnya harus dikali. Ya, jadi 2 pangkat 6 ya, Herman Syah. Jangan dijabarin jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, jangan dijabarin jadi gini ya. Ya, jangan ya. Karena menurut sifat, kalau pangkat-pangkat lagi, yang dikali itu pangkatnya, bukan bilangannya ya. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya ini? Gimana? Ada lagi? Kita masih ada waktu 3 menit lagi nih. Masih ada waktu 3 menit lagi sebelum selesai. Silakan nih. 2 menit lagi.
Oke, silakan ditanyain. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oke, nanti pembahasannya kakak share di grup ya. Kalau misalnya ada yang masih mau lihat, nanti kakak share di grup. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyain ya, mungkin itu saja live kita hari ini. Jangan lupa tonton di live selanjutnya untuk tips dan trik menjawab soal-soal UTBK yang lainnya, karena banyak sekali ya, bermanfaat sekali live tutoring yang lain. Ya, nggak hanya matematika, ada lagi yang lainnya gitu. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, ya mungkin itu saja. Ya, kalau misalnya kakak ada salah-salah kata, kakak minta maaf, terus belajar ya. Tanya-tanya aja di grup-grup di Widya Edu ya. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. See you next time. Bye.